Saya dari dulu konsisten, tidak bergeser sedikit pun. Saya ingin membangun Jawa Barat dalam pikiran dan gagasan sebagai orang Jawa Barat berdasarkan keyakinan dan ideologi seorang muslim yang kakinya menginjak di tanah Sunda, yang dia memiliki prinsip-prinsip keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kemudian dia bersatu dan bersenyawa dengan tanah Sundanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan atau mereview pidato daripada KDM atau Kang Deddy Mulyadi, saya minta mana suaranya Bapak Aing. Kalau benar-benar Anda pendukung Kang Haji Deddy Mulyadi, tolong like, subscribe, and share video ini untuk lebih tahu lagi bagaimana sebenarnya keadaan Kang Deddy Mulyadi. Baik para pemirsa atau para penonton, para youtuber yang ada di Indonesia, terlebih terkhusus yang ada di Jawa Barat, menjelang Pilkada 2024, Kang Deddy Mulyadi atau KDM ini tak henti-hentinya diserang dengan isu-isu sara, terutama dengan adanya KDM yang diasumsikan memuja patung, yang dianggap sebagai kalangan sebagian bentuk kemusyrikan. Bagaimana pendapat Anda nih tentang hal ini? Seperti beberapa waktu yang lalu, seorang penceramah menyebutkan bahwa kalau Deddy Mulyadi menjadi seorang gubernur, maka Jawa Barat akan dijadikan kota penuh kemusyrikan. Maksudnya apa ini para ulama ini? Dengan dia menyuarakan hal seperti itu. Dengan patung-patung yang dibuat tadi itu ya, seorang KDM adalah seorang muslim sejati dan bercita-cita ingin membangun Jawa Barat berdasarkan prinsip seorang muslim di bawah tuntunan sunnah Rasulullah SAW, ya Rasul kita, Nabi kita. Lebih dari itu, seorang KDM sangat peduli atas nasib anak-anak di Jawa Barat. Anak-anak kita nih pada khususnya, kita juga orang Jawa Barat. Khususnya sampai mencadangkan sebuah program untuk mendidik anak-anak dari hal terkecil diperhatikan. Salah satu contohnya dalam pidatonya ini Deddy Mulyadi, nanti videonya kalian bisa lihat dalam pidato Kang Deddy Mulyadi seperti apa ya. Mengungkapkan bahwa tidak ada lagi anak yang makan minum sambil berdiri. Ini program Kang Haji Deddy Mulyadi ya. Kalau dalam hal kecil ini, atau ada juga tidak ada lagi anak-anak yang nongkrong di jalan, melainkan banyak anak-anak lebih aktivitasnya belajar, membaca buku, mengaji, dan lain sebagainya. Tidak banyak nongkrong di jalan, karena ketika anak banyak nongkrong di jalan, maka otomatis akan terbuang waktunya dan jauh daripada lapangan pekerjaan, jauh daripada pekerjaan, lebih dekat kepada kemaksiatan, baik itu minuman keras, obat-obatan terlarang, dan yang lain sebagainya. Maka dalam hal ini kita harus bisa mensikapi dalam hal terkecil seperti itu. Kang Haji Deddy Mulyadi bisa diprogramkan, apalagi dalam hal-hal yang lebih besarnya lagi gitu. Dan tentu akan beliau perhatikan untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang istimewa dalam berbagai bidang. Mari kita saksikan video selengkapnya terkait dengan hal ini. Saya bisa seperti ini karena sudah sejak SMP saya mandiri. Saya bisa seperti ini karena sejak umur 7 tahun saya sudah jadi tukang ngunduh. Saya bisa seperti ini karena sejak umur 7 tahun sudah nyari kayu bakar. Saya bisa seperti ini karena saya tidak pernah membiarkan ibu saya terlalu banyak bekerja untuk beban 9 anaknya, sedangkan saya tidak mengambil tanggung jawab. Sejak kecil saya sudah mengambil tanggung jawab. Saya orang yang tidak menikmati hidup seperti layaknya orang lain. Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk membaca. Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk perutnya selalu lapar. Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk tidak pernah memikirkan dirinya sendiri.
Saya orang yang menghabiskan hidupnya untuk tidak pernah menikmati hidup untuk dirinya sendiri. Dari dulu saya selalu bersahabat. Dari dulu saya selalu berkawan. Kawan-kawan saya banyak. Dari dulu sejak kuliah semester 1 saya terbiasa memberi makan teman-teman saya. Sejak kuliah semester 1 saya terbiasa untuk menyekolahkan anak-anak yatim. Padahal saya pun harus mencari uang untuk kehidupan keseharian saya. Dan saya selalu meyakini bahwa orang-orang yang didik pedih sejak kecil, maka dia akan memiliki kesaktian dalam dirinya. Yang disebut dengan punya kesaktian adalah dia punya ketajaman ucapannya, dia punya ketajaman pandangannya, dia punya ketajaman pendengarannya, dia punya ketajaman penghisapannya, dia punya intuisi yang kuat. Saya kasih tahu pada ibu dan bapak semua, selama ibu mempola pendidikan seperti hari ini, jangan harap anak ibu besok tajam. Biasakan anak-anak ibu mulai masuk SMP Senin Kemis. Biasakan diatur bagaimana pola hidupnya. Biasakan larang keinginan yang kira-kira menghancurkan dirinya. Dan yang paling penting adalah saya dari dulu konsisten, tidak bergeser sedikit pun. Saya ingin membangun Jawa Barat dalam pikiran dan gagasan sebagai orang Jawa Barat berdasarkan keyakinan dan ideologi seorang muslim yang kakinya menginjak di tanah Sunda, yang dia memiliki prinsip-prinsip keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kemudian dia bersatu dan bersenyawa dengan tanah Sundanya. Ini penting. Kenapa? Karena saya ingin kita tidak menjadi bangsa yang rendah, kita tidak menjadi suku yang rendah, tapi kita menjadi bangsa yang beradab. Untuk itu, dari sini kita mau membangun, dari sini kita menata. Jangan Anda nanti jangan sampai kaget kalau saya memimpin Jawa Barat, saya mengatur anak-anak Anda. Saya mengatur anak Anda untuk jajannya teratur. Saya mengatur anak Anda untuk makannya benar. Saya mengatur anak Anda untuk tidak boleh makan sambil berjalan, tidak boleh anak perempuan minum es sambil jalan, tidak boleh anak di bawah umur naik motor, tidak boleh menghabiskan waktu nongkrong di pinggir jalan. Tidak boleh anak-anak perempuan keluar rumah dibonceng sama laki-laki tanpa izin dengan ibunya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita ingin membangun masyarakat yang beradab. Kita ingin membangun masyarakat yang punya wibawa. Mari kita rubah. Yang bisa merubah adalah pemimpin dengan sistem yang baik dan rakyat yang taat pada sistem yang baik yang ditetapkan oleh pemimpinnya.